Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Aisyah. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat bahasa dalam metodologi dan dasar verifikasi ilmiah. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, poin pertama itu mengenai tentang latar belakang. Nah, kita bisa lihat dalam video ini definisi mengenai bahasa. Bahasa merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia memiliki kemampuan akal, rasa, dan cipta yang berkembang dan dapat dikembangkan melalui sarana bahasa. Manusia hanya dapat menguji dan memeriksa potensi akal, rasa, dan ciptanya melalui bahasa. Meskipun ada kalanya bahasa tidak cukup memadai untuk mengakomodasi seluruh realitas yang ada dalam kehidupan. Demikian, bahasa merupakan sarana komunikasi yang sangat diperlukan untuk membuka cakrawala pemikiran manusia. Demikian pula halnya dalam dunia ilmiah. Manusia tanpa bahasa tidak akan mampu mengembangkan kemampuan intelektualnya, sebab bahasa sebagai simbol menggerakkan seluruh komponen pemikiran manusia ke arah kemajuan peradaban dan kebudayaan. Oke, lanjut kita next. Nah, di sini ada dua hal yang menjadikan manusia mampu mengembangkan peradaban dan pengetahuannya, yaitu yang pertama, bahasa yang mampu untuk mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi itu. Dan yang kedua adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur dan kerangka pikir tertentu atau flow of thinking dan frame of thinking. Nah, inilah nanti yang poin kedua ini yang akan dituangkan di dalam penelitian bab 2 mengenai conceptual framework atau kerangka berpikir. Nah, di situ akan kita tuangkan mengenai alur dari penelitian yang akan kita laksanakan. Jadi kita membuat suatu kerangka berpikir dalam proses penelitian nantinya. Nah, di sini kedua hal tersebut saling mempengaruhi karena bahasa dapat mengembangkan kemampuan berpikir, sebaliknya kemampuan berpikir dapat menciptakan bahasa yang teratur. Ya, di situ tadi ada dua. Pertama, bahasa yang mampu untuk mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi itu, dan yang kedua, kemampuan berpikir menurut suatu alur dalam kerangka pikir tertentu, flow of thinking dan frame of thinking. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai logos, pathos, dan ethos. Nah, kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ketiga hal tersebut. Nah, di sini dalam karya seninya, Seni Mencipta Makna oleh Widya Martaya, membagi bahasa ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi logos, pathos, dan ethos. Dimensi logos lebih berorientasi pada fungsi bahasa normatif, sehingga menghasilkan language of facts. Dimensi pathos lebih berorientasi pada bahasa, perasaan, atau seni, sehingga menghasilkan language of metaphor. Dimensi ethos lebih bersifat mengarahkan dan fungsi direktif, sehingga menghasilkan language of beliefs. Nah, ketiga dimensi ini ada dalam diri manusia. Ketika bahasa akan dipergunakan, maka konteks penggunaannya perlu diperhatikan sehingga tidak overlapping. Bahasa ilmiah tentu saja lebih berorientasi pada logos, sedangkan bahasa seni atau puisi atau prosa tentunya lebih berorientasi pada dimensi pathos. Bahasa moral keagamaan lebih condong pada dimensi ethos. Kendatipun demikian, tidak berarti dalam bahasa ilmiah tidak menggunakan muatan dimensi pathos dan ethos sama sekali. Namun paling tidak bisa diminimalisasikan.
Nah, jadi kalau penggunaan bahasa ilmiah dalam suatu penelitian itu lebih condong menggunakan dimensi logos, ya, lebih condong menggunakan dimensi logos karena pada saat penelitian itu kita mengungkap suatu fakta, kita mengungkap suatu kebenaran. Nah, itulah kenapa pada saat penelitian bahasa ilmiah itu lebih condong menggunakan dimensi logos yang berorientasi pada fungsi bahasa informatif, sehingga nanti hasil penelitian akan menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya, atau akan menghasilkan language of facts, ya. Jadi itulah tiga dimensi yang mana dalam sebuah penelitian ilmiah kita lebih menggunakan dimensi logos dalam penggunaan bahasa penelitian karena akan mengungkap suatu kebenaran. Nah, selanjutnya bahasa dalam dunia ilmiah memiliki karakteristik yang khas, yakni sarana untuk mengungkapkan realitas yang telah teruji, baik secara akal maupun berdasarkan pengalaman atau eksperimen. Bahasa ilmiah dituntut kejernihan dan kologisannya dalam mengungkapkan realitas dengan berbagai metodologi yang dipersyaratkan. Bahasa ilmiah memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh komunitas ilmiah, karena aturan merupakan sistem yang menentukan bahasa ilmiah sebagai bahasa hukum di kalangan dunia ilmiah. Jadi kita ketahui bahwa bahasa dalam dunia ilmiah ini mempunyai karakteristik yang khas, di mana akan mengungkapkan sebuah realitas atau kenyataan yang telah teruji oleh hasil penelitian yang akan dilaksanakan dalam sebuah penelitian. Jadi hasil penelitian ini harus mengungkap realitas yang ada di lapangan, baik secara akal maupun berdasarkan pengalaman atau eksperimen. Jadi di mana bahasa ilmiah juga harus menuntut kejernihan dan kologisannya dalam mengungkapkan realitas. Jadi harus logis, ya. Selanjutnya bahasa ilmiah dalam pemikiran para ilmuwan memiliki spektrum yang kaya dengan bobot rasionalitas yang mampu menjangkau hasrat ingin tahu manusia atau curiosity atas objek yang menjadi fokus perhatiannya atau focus of interest. Komunitas ilmiah menentukan aturan main yang diterima semua pihak yang terlibat sebagai anggotanya untuk menjalankan riset dengan berbagai persyaratan metodologis, termasuk bahasa ilmiah yang mengandung nilai-nilai epistemologis, terutama sesuai dengan teori kebenaran yang dianut. Beberapa teori kebenaran yang berkembang dalam epistemologi ada antara lain teori kebenaran koheren, koresponden, dan pragmatis. Teori kebenaran koheren lebih menekankan pada keruntutan statement yang satu dan statement sebelumnya. Terus teori kebenaran koresponden menekankan pada kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Nah, ini nanti kita bisa lihat dari rumusan masalah apakah akan terjadi korespondensi antara variabel satu dan variabel kedua. Ya, yang selanjutnya adalah teori kebenaran pragmatis, lebih menekankan pada manfaat yang paling tepat dari pernyataan yang diungkapkan. Nah, ini nanti yang kita lihat dalam suatu penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya, di sini ada pemikiran Peirce tentang bahasa sebagai sarana ilmiah. Jadi saya mengambil referensi dari salah satu filosof, Peirce, dalam mengungkapkan bahasa sebagai kajian ilmiah. Di sini ada mengenai objek ilmiah, ya. Jadi sebelum itu ada poin yang akan saya jelaskan. Pemikiran, ya. Pemikiran
Peirce tentang bahasa sebagai sarana ilmiah. Jadi beliau adalah filosof yang memiliki latar belakang dan riwayat hidup yang mempengaruhi pemikiran filosofisnya. Oke. Ada beberapa buku yang diterbitkan oleh beliau. Salah satunya adalah How to Make Our Ideas Clear 1878. Ada The Fiction, The Fixation of Beliefs. Ada juga Writing of Charles Santos Peirce. Ada juga Reasoning and Logic of Things. Itu adalah beberapa buku yang dikeluarkan oleh Peirce. Nah, ada juga beberapa yang dibahas mengenai Peirce. Salah satunya pemikirannya tentang logika. Nah, tapi di sini kita cuma membahas mengenai pemikiran Peirce terhadap sarana ilmiah atau kajian ilmiah. Jadi Peirce juga mengungkapkan teori semiotika. Jadi semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign. Itu adalah salah satu pemikiran filsafat menurut Peirce ya. Jadi di mana tanda sebagai objek ilmiah atau semiotika. Nah, di sini juga beliau menjelaskan tentang klasifikasi ilmiah dalam pemikiran beliau Peirce. Jadi ada beberapa poin. Nah, selanjutnya di sini Peirce dalam artikelnya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear mempertanyakan bagaimana seseorang dapat membedakan sebuah gagasan yang jelas atau clear dengan gagasan yang kelihatannya jelas atau seems clear. Pembuktian intuitif menurut Peirce tidak memungkinkan seseorang untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Peirce menyatakan bahwa hanya tindakanlah yang dapat membedakan antara suatu gagasan yang sungguh-sungguh jelas dari gagasan yang hanya tampaknya jelas. Jadi jika suatu gagasan mengarahkan seseorang pada dua tindakan yang berbeda, maka sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan satu gagasan. Tetapi sebaliknya, apabila dua gagasan gagasan yang merujuk pada satu tindakan, maka hal tersebut adalah merupakan satu gagasan. Nah, di sini melainkan sebaliknya, jika dua gagasan mengarahkan seseorang pada tindakan yang sama, maka sesungguhnya bukanlah merupakan dua gagasan, tetapi hanya satu gagasan. Ya, selanjutnya objek ilmiah adalah suatu yang terkait dengan data, gejala, fenomena, atau dalam istilah Peirce dinamakan phaneron. Peirce menjelaskan bahwa phaneroskopi adalah studi yang didukung oleh pengamatan langsung phanerons dan mengeneralisasi pengamatannya, mengirimkan sinyal dalam skala phanerons yang sangat luas, menggambarkan masing-masing fitur, menunjukkan bahwa meskipun mereka begitu erat tercampur, tetapi tidak ada yang dapat diisolasi, namun itu menunjukkan bahwa karakter mereka cukup berbeda. Kemudian membuktikan bahwa suatu daftar terdiri dari semua kategori
Phanerons yang sangat luas dan akhirnya berlanjut pada tugas enumerasi atau penjumlahan subdivisi penting dari berbagai kategori terhadap tersebut yang tentunya merupakan tugas yang sulit yang sangat melelahkan. Nah, selanjutnya phaneroskopi dalam hal ini merupakan bidang studi yang didukung pengamatan langsung atas phanerons sebagai hakikat yang unik dan khas yang pencampurannya membentuk tanda yang memiliki karakteristik yang berbeda. Phaneron menurut Peirce meliputi segala sesuatu yang dapat dialami dan merupakan elemen yang keberadaannya bersifat logis dan dapat dicermati secara langsung. Nah, di sini pemikiran Peirce tentang phaneroskopi merupakan sumbangsi yang sangat penting untuk menentukan kategori dan pengelompokannya, klasifikasinya objek dalam pikiran manusia. Kategori memudahkan seseorang terlebih lagi dalam dunia ilmiah untuk membagi dan mengelompokkan objek sesuai dengan tempat atau posisinya secara logis. Para ilmuwan sangat menekankan pentingnya peranan kategori dan penyusunan bahasa ilmiah, sebab struktur bahasa ilmiah itu sendiri didukung oleh kemampuan ilmuwan dalam melakukan penggolongan atau klasifikasi atas objek atau data ilmiah. Pemikiran Peirce tentang phanerons menunjukkan bahwa Peirce termasuk seseorang penganut empirisme yang mendasarkan kebenaran ilmiah pada data empiris atau pengalaman. Namun pengalaman yang dilandasi logika, pemikiran yang jelas dan jernih. Oleh karena itu, seorang komentator pemikiran Peirce yang menyatakan bahwa semiotika Peirce merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan tanda melalui kecerdasan ilmiah, yakni kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pengalaman berdasarkan kriteria Peircean. Maka teknik komputer dalam memproses dasar dan data dasar pengetahuan dapat dinamakan semiotika komputasional. Di sini ada catatannya, semiotika sebagai ilmu tentang tanda dapat dipergunakan sebagai sebuah cara untuk memahami gejala yang ada di luar dari diri manusia. Artinya pengamatan manusia atas tanda yang terinci dalam bentuk gejala atau fenomena atau phanerons yang dapat menjadikan ilmuwan memperoleh hasil yang lebih memadai. Ya, jadi inilah pemikiran Peirce tentang bahasa sebagai sarana ilmiah. Jadi apa yang dikemukakan oleh Peirce ini sangat membantu nantinya para peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Ya, jadi nanti akan mempermudah peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dengan kriteria yang ada di dalam pemikiran Peirce. Ya, di sini tadi ada penekanan tentang pemikiran Peirce tentang phaneroskopi. Jadi phaneroskopi itu sesuatu terkait dengan data, ya, sesuatu yang terkait dengan data, gejala dan fenomena. Nah, itulah diistilahkan phaneron. Sedangkan phaneroskopi adalah studi yang didukung oleh pengamatan langsung. Nah, jadi di dalam sebuah penelitian, nah setelah kita merancang sebuah metodologi dalam bab 3, nah di situ akan ada yang kita cantumkan pada metodologi di sini adalah cara-cara pemerolehan data dalam sebuah penelitian. Nah, di situ nanti ada pengelompokan atau klasifikasi objek dalam pikiran si peneliti. Jadi pemikiran Peirce tentang phaneroskopi merupakan sumbangsi. Jadi sini ada kata sumbangsi yang sangat penting untuk menentukan kategori dan pengelompokan klasifikasi objek dalam pikiran manusia. Jadi teori seperti ini sangat membantu nantinya dalam sebuah penelitian. Ya, kategori memudahkan seseorang terlebih lagi dalam dunia ilmiah. Jadi hal seperti ini akan mempermudah peneliti dalam penulisan ilmiahnya, dalam penelitian ilmiahnya, untuk membagi atau
mengelompokkan objek sesuai dengan tempat dan porsinya secara logis. Dan para ilmuwan atau peneliti sangat menekankan pentingnya peranan kategori dalam penyusunan bahasa ilmiah, sebab struktur bahasa ilmiah itu didukung oleh kemampuan ilmuwan dalam melakukan penggolongan, klasifikasi atas objek atau data ilmiah. Nah, di sini juga pemikiran Peirce tentang Van der Rohe menunjukkan bahwa Peirce termasuk seseorang penganut empirisme. Jadi empirisme itu dalam filsafat ialah sebuah kebenaran ilmiah yang diuji, yang dapat dibuktikan oleh pengalaman atau pengamatan atau observasi. Nah, makanya dalam sebuah penelitian itu biasanya kita melakukan sebuah observasi sebelum merancang sebuah penelitian. Namun pengalaman yang dilandasi logika pemikiran yang jelas dan jernih. Nah, ada juga di sini dijelaskan bahwa semiotika. Jadi semiotika itu sebagai ilmu tentang tanda atau ilmu yang mempelajari tentang tanda dapat dipergunakan sebagai sebuah cara untuk memahami gejala yang ada di luar manusia. Jadi ini juga bisa mendukung dalam sebuah penelitian nantinya dengan teori yang dikembangkan oleh Peirce tersebut. Tentunya pengamatan manusia atas tanda yang terinci dalam bentuk gejala, fenomena, dan Van der Rohe yang dapat menjadikan ilmu memperoleh hasil yang memadai. Jadi dapat memberikan dapat menjadikan peneliti nantinya dapat memperoleh hasil yang memadai. Ya, cukup sekian mengenai penjelasan saya dalam materi filsafat bahasa, mengenai filsafat bahasa sebagai metodologi dan verifikasi ilmiah. Mungkin cukup sekian saya ucapkan. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.